Warga Kelurahan Batang Rape, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan heran lantaran kompor gas pemberian salah seorang caleg diminta kembali. Si caleg diketahui gagal dalam pemilu legislatif kemarin. Berdasarkan informasi warga, caleg tersebut membagikan 50 kompor gas di 3 TPS berbeda. Sang caleg membagi kompor diduga agar warga memilih dirinya saat mencoblos pada 9 April lalu. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang ngun marah saat kompor ini ditarik tim sukses caleg saat ia telah melayani pembeli. Tak kompor mana kompor itu? Kalau tidak coblos harus caleg. Tidak, saya bilang saya tidak coblos. Dan sejoblos itu. Tidak, mari di kompor. Jadi sebantu di kompor ini. Sejauh ini, si caleg gagal masih belum dapat dimintai keterangan. Sementara itu, ayah seorang caleg di Serang, Banten memblokir jalan di Desa Kamasan, Cinangka, Serang, Banten dengan batu besar. Diduga aksi ini sebagai ungkapan kekecewaan lantaran anaknya tidak mendapatkan suara signifikan pada pemilu legislatif lalu. Ia juga kesal warga lebih memilih mencoblos caleg lain yang menjadi rival politiknya. Warga pun tak berkutik lantaran ayah si caleg yang konon orang terpandang mengancam dan mengintimidasi warga. Bahkan ada yang dipukuli. Dianya langsung marah, mukul saya, nampar saya. Alasan itu dipukul kenapa? Iya, gara-gara mungkin karena saya nyaut gitu. Namun si ayah caleg membantah pengakuan warga ini. Oh, itu saya nggak merasa menutup jalan orang. Yang satu tutup itu bukan jalan, tanah saya sendiri. Anda kini tentu sudah sadar bukan, kalau kebaikan para caleg ini ternyata tidak gratis. Masih mau disuap? Seperti yang dialami Heru Santoso, caleg Partai Hanura yang gagal pada pemilu 2009 silam. Sepintas memang tak ada yang aneh dengan pria ini. Namun saat dia mulai melepas baju, terlihat ada yang tak beres dengannya. Heru sepertinya hilang akal setelah mengetahui namanya hanya meraih 3 suara berbanding lebih 250 suara yang diperoleh caleg nomor urutnya. Bahkan polisi sampai harus mengawal Heru yang mulai meracau. Entah apa yang ada di benaknya, Heru lantas membacakan teks proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Mojokerto, tanggal 18 Medion. Bagusnya, meski terlihat ngawur, Heru masih bisa mengendarai sepeda motornya. Meski sambil marah-marah, tak jelas siapa yang dia maki. Sama dengan salah seorang caleg yang gagal dalam pemilu 2009 di daerah Jember, Jawa Timur. Sudah tahu Pak, kalau mereka akan timbul di sini Pak, akan saya tahu sekarang mereka Pak ya. Sayang sekali, berkobarnya memberantas korupsi tak tercapai. Dia pun melakukan hal ini. Si caleg gagal mendatangi kantor KPUD Jember dan berorasi soal pemberantasan korupsi di sana. Ironisnya, terkesan bersemangat memberantas korupsi, dia malah mencoba melakukan praktek gratifikasi. Oh ini Pak ya, saya serahkan tenang aja Pak, bukan tenang. Pak Kolil aja Pak Kolil. Iya supaya Pak, jadi Kenang-kenangan. Saya bukan menyogok ya, hanya sebagai tanda mata Pak ya. Selalu ingat ini Pak ya, saya mohon taruh di mejanya Pak ya. Jadi kalau ingat ini Pak Jumadi Pak ya. Jadi kalau ingat uang ingat Pak Jumadi. Jadi ingatlah kepada Pak Jumadi, maka takutlah kepada. Namanya juga stres, bisa jadi caleg ini memang tak menyadari apa yang telah dilakukannya. Nah, berkaca dari kasus-kasus itu, kini banyak tempat yang bersiap menangani para caleg stres. Mulai dari rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, puskesmas, sampai pondok pesantren. Sebuah rumah sakit di Mojokerto, Jawa Timur, sudah jauh-jauh hari mempersiapkan pavilion khusus untuk menampung caleg stres. Di sini mereka akan dibuai dengan fasilitas mewah. Bahkan, bak anggota terhormat sungguhan yang sudah terpilih, para caleg stres akan dilayani oleh perawat cantik. Tapi itu tergantung presinya. Kalau sudah agak sedikit parah,
ada pondok pesantren di Tulung Agung, Jawa Timur yang siap menampung. Di sini, disediakan tempat khusus bagi caleg stres yang kategorinya sudah kelewat berat. Mereka akan dirantai seperti ini kalau sudah memperlihatkan perilaku destruktif. Tapi kalau sudah sampai ke tahap gila, rumah sakit jiwa yang pasti mereka. Seperti yang dialami 17 caleg gagal di Papua pada pemilu 2009 lalu, yang terpaksa dikerangkeng di sebuah rumah sakit jiwa di Jayapura, Papua, karena divonis harus menjalani perawatan khusus. Demikian laporan tim Topik.